Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan semakin membaik ya daripada hari sebelumnya. Dan jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan. Siang ini saya akan memandu di live talk show Ngobrol Parlemen ya, dengan tema bijak bermedia sosial untuk membantu penanggulangan COVID. Nah, siang ini di live talk show Ngobrol Parlemen sudah hadir di kantor DPRD DIY ada Pak Eko Swanto selaku Ketua Komisi A DPRD DIY. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan Mas Yuda dan seluruh Tribuners juga Pak Roni sehat selalu. Ya, oke. Yang kedua adalah Pak Roni Primantohari. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Selamat siang Mas Yuda, selamat siang para Tribuners, selamat siang Pak Eko. Semoga semuanya tetap bisa sehat karena menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Ya, oke. Dan teman-teman Tribuners dan juga masyarakat DIY khususnya silahkan bergabung di channel YouTube-nya Tribun Jogja Official, di fanpage Facebook Tribun Jogja dan di Instagram Tribun Jogja. Monggo nanti bila berkenan mengapresiasi obrolan atau memberi ide-ide segar dengan tema kita siang ini, yaitu bijak bermedia sosial untuk membantu penanggulangan COVID. Nanti kita akan respon karena di sini sudah ada Ketua Komisi ADPRD DIY dan Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai dengan dua narasumber siang ini, izinkanlah kami dari Tribun Jogja dan juga kolaborasi dengan teman-teman DPRD DIY dan Kominfo DIY tak capek-capeknya kita mengingatkan untuk tetap protokol kesehatan ya Pak ya. Untuk tetap apalagi di masa PPKM ini kita harus tetap menjaga diri masing-masing, kesehatan, pola hidup yang lebih sehat lagi. Demi siapa? Demi kita bersama. Semoga pandemi ini segera melandai ya. Amin ya. Oke, ke Pak Eko dulu ini Pak Eko sebagai corong ya, wakil dari masyarakat Jogja ya di Komisi A. Tentu saja ini kita akhir-akhir ini Pak, benar sekali ini medsos ya, kita banyak di rumah, banyak membuka media sosial. Nah, jempol ini bergoyang ke kanan ke kiri, naik turun. Kalau tidak terkontrol ini bisa jadi bumerang. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak teman-teman di Dewan upaya untuk terus meliterasi ke masyarakat ya. Bagaimana kita bermedia sosial, terutama soal berita-berita yang berhubungan dengan COVID ini kan sangat rentan sekali ya. Beberapa belakangan ini juga isu-isu tentang COVID sangat santer gitu Pak. Nah ini upaya teman-teman Dewan gimana Pak? Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Yuda. 1,5 tahun kurang lebih ya kita dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah gitu ya. Kita mengalami satu masa yang sungguh ya sangat sulit untuk dihadapi, tapi kita terus optimis untuk menyelesaikannya, yakni pandemi COVID-19. Pandemi ini terjadi di seluruh wilayah, di seluruh muka bumi ini, dan salah satu yang terjadi ya, adalah transformasi digital. Jadi tatap muka menjadi sesuatu yang hari ini berubah menjadi pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Sekolah yang sebelumnya tatap muka ketemu di sekolahan, ketemu teman-temannya, ketemu gurunya, hari ini kemudian kita lakukan secara daring. Rapat-rapat termasuk di DPRD pun gitu ya, sudah tidak ada lagi rapat yang melibatkan semuanya secara tatap muka, jadi kita pun juga dengan daring. Termasuk sosialisasi melalui Tribun hari ini pun itu menjadi bagian dari upaya kita secara daring gitu ya, secara digital untuk memberikan pesan dan juga mengajak masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Salah satu aspek lain yang juga
penting di dalam penanggulangan COVID ini adalah informasi dan komunikasi. Intinya bagaimana kemudian pemerintah dan juga pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang akurat, informasi yang benar tentang pencegahan dan sekaligus penanggulangan COVID. Informasi dan komunikasi di dalam mitigasi bencana non-alam ini menjadi sangat penting sehingga masyarakat mengharapkan informasi yang didapatkan itu mudah, benar, dan akurat. Contoh misalnya, tentang tata cara menggunakan masker. Dulu di awal-awal COVID orang masih pakai masker scuba. Kemudian dalam perkembangannya harus menggunakan masker yang berlapis 3 dan seterusnya. Begitu juga informasi tentang tata cara cuci tangan. Ya, sebaiknya menggunakan sabun cair misalnya, tidak menggunakan sabun yang batangan misalnya. Ini hal-hal yang saya kira sederhana tetapi menjadi penting di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terbaru adalah bagaimanapun dengan situasi yang hari ini terjadi, informasi tentang sistem kesehatan misalnya. Masyarakat mengharapkan ada informasi tentang misalnya, kalau mau isolasi mandiri apa yang harus dilakukan, tutorialnya mau kayak apa. Kalau isolasi dengan shelter, menghubungi siapa. Kemudian apa yang harus dipersiapkan dan lain-lainnya. Termasuk bagi yang bergejala dan kemudian harus dirawat di rumah sakit. Harapan kita pemerintah dan juga pemerintah daerah menyediakan informasi yang benar dan akurat, misalnya pada jam hari ini ya, jam 13.53 menit ini, posisi rumah sakit kita kayak apa. Ya, IGD antriannya sampai berapa dan lain. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan informasi yang didapatkan secara benar. Dan yang berikutnya juga terkait dengan informasi dan komunikasi ini, kami juga mengajak kepada para tokoh masyarakat, pada tokoh agama gitu ya, untuk ikut mensosialisasikan tentang bagaimana pencegahan COVID. Kampanye pakai masker ini juga perlu kemudian melibatkan para tokoh dan kemudian bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, yang utama juga selain itu adalah bagaimanapun sosmed hari ini menjadi sesuatu yang biasa dihadapi oleh masyarakat. Ibaratnya bangun tidur ketemu sosmed, mau tidur ketemu sosmed lagi. Inilah yang kemudian perlu penanganan tersendiri, sehingga kita tetap mengingatkan agar kita benar-benar sebagaimana tema yang disepakati oleh DPRD dan juga Pemda melalui Dinas Kominfo dan Komisi A, namanya bijak bermedsos. Bijak bermedsos itu adalah satu, memanfaatkan teknologi informasi untuk khususnya media sosial ini harus tetap didasari oleh budi pekerti. Jari-jari ini harus digerakkan oleh budi pekerti, harus digerakkan oleh nalar, oleh akal sehat gitu ya. Dan kita punya Pancasila yang harus dicerminkan di dalam pemanfaatan sosmed. Jadi bagaimana sosmed yang berperi kemanusiaan itu bagaimana, sosmed yang menjaga keutuhan bangsa ini seperti apa, ini perlu kita laksanakan. Maka tipsnya adalah beberapa yang sudah tersosialisasi di waktu-waktu yang sebelumnya, saring sebelum sharing misalnya, sehingga membaca dulu, dilihat dulu sebelum nge-share sesuatu. Demikian juga sesuai dengan Undang-Undang ITE, ya, kan juga ada larangan untuk hoax, hate speech, ya, upaya kebencian dan lain-lainnya, dan sanksinya cukup tegas. Sehingga dalam rangka mewujudkan Jogja bisa bermedsos di dalam bijak bermedsos di dalam penanggulangan COVID ini, ada 3 aspek yang mendasar dan penting untuk kita lakukan bersama. Yang pertama adalah aspek edukasi. Kita terus-menerus memberikan edukasi bersama-sama agar kita terus belajar terus menggunakan sosmed secara baik. Yang kedua, keteladanan pada para tokoh, pada para elit yang ada, mari bersama-sama memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan sosmed ini. Kemudian yang terakhir, law enforcement. Tadi yang saya sebutkan, kita mendukung Polri untuk kemudian tegas terhadap
siapapun gitu ya yang memberikan informasi yang tidak benar, fitnah, kemudian hoax dan juga lain-lainnya. Mengapa? Karena dalam situasi darurat kayak gini, hoax itu kemudian menjadi sangat berbahaya. Tidak saja berdampak kepada lingkungan sosial, tetapi berdampak kepada keselamatan orang. Misalnya informasi tentang obat tertentu yang digunakan untuk COVID, ya, informasi tentang bagaimana penanggulangan COVID itu harus dilakukan dengan benar. Maka Komisi A bersama dengan teman-teman di Kominfo juga, kita juga dengan dinas yang lain, misalnya dengan Biro Umum Humas Protokol ya, dan juga mitra Komisi A, terus melakukan kampanye untuk kita bijak bermedsos agar di dalam penanggulangan COVID ini bisa secara cepat ditangani dengan salah satunya tadi memberikan informasi dan keterangan yang benar dan akurat. Saya kira itu Mas Yuda ya. Oke Pak Eko, apa yang disampaikan Pak Eko memang sebagian besar adalah relate dengan kondisi saat ini ya Pak ya. Artinya ya hal yang sepele yang disebutkan Pak Eko tadi, misalnya soal cuci tangan, soal bagaimana menggunakan masker, kan itu selalu terupdate ya sekarang ya. Oh ternyata yang dulu scuba itu sempat viral ya karena desainnya keren gitu. Sekarang orang udah mungkin meninggalkan karena memang fungsinya sudah tidak lagi relevan gitu Pak ya. Dan kemudian tadi disebutkan juga bagaimana saring sebelum sharing ya, itu juga menangkal ya, tidak memperkeruh suasana begitu ya Pak ya, karena ini sensitif sekali, orang di rumah tidak kemana-mana, terus dia harus menahan segala sesuatu, mungkin tidak hanya pekerjaannya tapi hobinya juga, kesenangannya juga. Ketika dipicu berita-berita yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, itu akan memicu sesuatu yang dampaknya bisa sangat mengerikan mungkin gara-gara medsos gitu ya. Iya, termasuk pilihan-pilihan kata, ya. Saya kira ini menjadi penting gitu ya. Dalam situasi darurat ini, informasi harus diberikan secara benar dan akurat, tapi ada koma, dengan cara yang santun, dengan cara yang menenangkan. Ya. Fakta diungkapkan benar, kebenaran diungkapkan iya, tapi dengan cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kepanikan. Ini menjadi salah satu yang saya kira concern. Maka kemudian sebetulnya di kita ini ada usulan pada Pemda, dan hari ini kita sampaikan melalui Dinas Kominfo, ada media center. Jadi selain informasi tentang perkembangan penanganan COVID yang dilakukan oleh Satgas COVID ya, yang setiap sore jam 4 itu ada pengumuman itu. Menurut saya perlu ditambah satu lagi yang kami sebut media center itu, yang di situ menghadirkan tokoh-tokoh yang baik dari Pemda maupun yang bersinergi dengan Pemda, yang tugasnya untuk memberikan penjelasan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di publik. Jadi misalnya ada pertanyaan yang hari ini cerita soal PPKM darurat. Misalnya pertanyaan, Pak, kalau mau mendapatkan akses tentang bantuan sosial misalnya, karena dampaknya cukup besar. Kan ini ada dana desa dipakai untuk BLT dan desa ada. Kemudian pemerintah pusat juga masih mengalokasikan kartu sembako, PKH dan lain-lainnya. Pemda DIY pun Komisi A kemarin rapat dengan Pak Sekda dan jajaran, nanti akan dilanjutkan minggu depan, juga salah satunya bicara tentang itu. Dan kita pengen Pemda itu punya big data tentang siapa sih secara ekonomi terdampak. Nah harapan kita informasi itu diberikan secara benar, sehingga orang yang menerima itu yang memang seharusnya menerima. Sehingga ini contoh ya, contoh betapa masyarakat itu memerlukan informasi yang benar. Kemudian contoh lagi, dalam perkembangannya ini kan ada juga yang positif gitu ya, yang positif dengan bergejala misalnya, dia harus menghubungi siapa? Mesti ada hotline, hotline yang 24 jam memang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan jawaban. Semacam kalau kemarin kan muncul ide tentang telemedicine misalnya.
Ini kan bisa. Jadi konsultasi-konsultasi apa yang secara daring, yang orang bisa mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah. Termasuk, Pak, apa betul obatnya ini misalnya? Pak, kalau isolasi mandiri kan saya tidak mungkin kemudian ke warung untuk mencari vitamin. Bagaimana caranya saya dapat vitamin misalnya? Oh, kalian harus misalnya Bapak Ibu bisa kontak Pemda, nanti puskesmas yang akan membantu misalnya. Ini contoh-contoh yang kita harapkan agar nanti rapat di hari Senin besok, termasuk kita juga mengundang Pak Roni kemarin, untuk kemudian Pemda menyusun semacam sistem informasi. SOP-nya ya Pak. Hari ini sudah bagus informasi yang dibuat oleh Pemda, baik yang di website yang corona itu dan seterusnya ini sudah baik. Tapi kita pengen dari baik menjadi hebat, jadi good to great. Jadi ini meminjam istilahnya Jim Collins ya dalam satu bukunya itu, good to great. Jadi menjadi hebat. Sehingga harapan kita seluruh informasi yang berkembang di masyarakat ini benar dan akurat. Yang kedua, kalau ada pertanyaan dari masyarakat bisa terjawab secara online. Ya, bisa konsultasi, baik itu konsultasi terkait dengan layanan, medis dan lainnya. Termasuk misalnya hari ini kan KTB, Katana, Destana, SPAB, KSB dan lainnya kan sedang aktif-aktifnya membantu masyarakat. Nah, ketika misalnya disinfektannya habis, dia mau menghubungi siapa? Oh, BPBD, hotline-nya siapa misalnya. Kemudian pemulasaraan jenazah dan juga pemakaman. Oh, kalau kekurangan APD dia harus menghubungi siapa? Nah, saya kira ini beberapa hal yang penting terkait dengan bagaimana pengelolaan informasi itu menjadi sangat-sangat penting di dalam penanggulangan COVID ini. Oke, ke Pak Roni. Pak, apa yang disampaikan Pak Eko ini saya kira tidak harus menunggu waktu yang lama, bahkan sesegera mungkin ya harus direspon teman-teman di Kominfo dan mungkin stakeholder yang lain ya Pak ya. Nah, di Kominfo sendiri kan sebagai satu kanal informasi resmi masyarakat Pak, seperti yang dibilang Pak Eko, dan akan nanti ditambah dengan media center ini, saya kira ini usul yang luar biasa yang harus segera direspon. Nah, ini dari jenengan gimana Pak nih dari Kominfo Pak? Ya, memang di era digital seperti sekarang ini media sosial berbasis digital itu menjadi salah satu alat yang seperti pisau bermata dua. Artinya bahwa media sosial ini bisa menjadi hal yang merugikan, tapi sebenarnya juga bisa menjadi sebuah alat, sebuah peluang untuk kegiatan-kegiatan lain yang menguntungkan gitu ya. Sampai dengan saat ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan beberapa stakeholder sudah mengindikasikan atau mengklarifikasikan kurang lebih 2.700 hoax terkait COVID-19 sejak awal COVID. 2.700, kurang lebih Pak ya? Itu yang baru terdata ya? Malah lebih kayaknya. 2.700 terkait dengan COVID sejak awal COVID dimulai tanggal bulan Maret sampai dengan bulan Mei kemarin. Gitu ya. Dari 2.700 itu kurang lebih 700-an itu adalah hoax tentang vaksin yang dimulai sekitar awal Januari. Gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu memang penyebaran hoax ini sangat luar biasa. Kalau seperti itu berarti tidak mungkin kalau ini hanya berkembang karena sesuatu yang iseng. Pasti ada maksud-maksud tertentu yang disebarkan oleh oknum-oknum tertentu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu harus kita lawan. Pemerintah sudah berusaha untuk menjelaskan, membuat klarifikasi, membuat website, bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk melawan hoax tersebut. Ya. Namun demikian tanpa partisipasi masyarakat, kayaknya memang tidak mungkin gitu ya. Masyarakat juga harus berperan aktif, berpartisipasi dalam rangka untuk mencegah penyebaran hoax. Karena kalau tidak, itu sebelum terpapar COVID, dia terpapar hoax duluan. Sebelum terpapar COVID, terpapar hoax duluan ya. Nah, setelah terpapar hoax, akhirnya terpapar COVID. Karena apa? Dia mempunyai pemahaman yang salah tentang bagaimana menangani COVID. Sehingga dua-duanya terpapar hoax dan terpapar COVID. Nah, ini yang membahayakan atau mengkhawatirkan. Dan saat ini, seperti dikemukakan oleh Pak Eko tadi, sebenarnya kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan, program, untuk upaya dalam rangka membantu penanganan COVID
dengan menggunakan teknologi informasi. Antara lain adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan meliterasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi itu agar mereka bisa memahami tentang proses-proses media sosial maupun proses-proses bersosialisasi dengan menggunakan media internet agar mereka bisa paham dan mengetahui tentang bagaimana menangani hoax. Antara lain program kita adalah sosialisasi bijak bermedia sosial. Kita bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk mengklarifikasi berita-berita hoax. Kemudian kita juga bekerja sama dengan para penegak hukum untuk menindak oknum-oknum yang kita tengarai menyebarkan hoax. Kemudian kita juga membuat berbagai macam kanal-kanal informasi agar masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi terkait penanganan hoax. Dan berbagai macam infrastruktur sudah kita kembangkan, kita bangun agar masyarakat itu akan mudah dan bisa memahami terkait dengan penggunaan media sosial dan menangani hoax itu. Dan saya akan menyambut baik dan saya akan mensupport apa yang diusulkan oleh teman-teman di DPRD dalam rangka ikut membantu penanganan hoax ini dari segi sosialisasi maupun literasi digital agar masyarakat bisa memahami atau bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang penanganan COVID-19 ini. Pak Roni, selama ini kanal-kanal informasi yang sudah dibuka Kominfo ke masyarakat itu apa saja Pak? Mungkin bisa disampaikan. Untuk di tingkat nasional kan sebenarnya ada covid19.go.id. Gitu. Nah, untuk di tingkat provinsi itu atau di Pemda DIY kita membuat website namanya corona.jogjaprov.go.id. Nah, di samping itu kita juga bekerja sama dengan admin-admin media sosial masyarakat. Masyarakat Digital Jogja ini adalah masyarakat admin-admin media sosial yang selama ini kita ajak bekerja sama untuk membantu memberikan pemahaman tentang penanganan COVID dengan benar. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman admin media sosial dari pemerintah, kita namakan admin plat merah. Itu untuk bisa mengamplifikasi seandainya ada hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, kemudian kita sebenarnya juga punya aplikasi namanya e-lapor gitu ya. E-lapor yang bisa di e-lapor Jogja, yang bisa di-download di Android atau di Play Store. Di mana dalam kanal e-lapor tersebut ada menu terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, silakan masyarakat bisa memanfaatkan kanal itu untuk menyampaikan berbagai macam hal. Bahkan seandainya nanti ada pelanggaran protokol kesehatan ketika terjadi PPKM darurat ini bisa dilaporkan di sana dan itu langsung terhubung oleh admin yang menangani itu, misalnya oleh Satpol PP atau oleh Polda dan sebagainya. Nah, ini saya kira sinergi antara teman-teman di Dewan dan Kominfo dan stakeholder yang lain untuk menangani COVID-19 ini memang tak kurang-kurang gitu ya, tapi mungkin dari teman-teman Dewan tadi disebutkan Pak Eko ini supaya jadi lebih ringkes dan lebih cepat gitu ya Pak ya. Ketika misalnya saya mengalami sendiri, misalnya ada teman ini membutuhkan ruang isolasi di rumah sakit. Nah, jujur kita nggak tahu nih kuotanya di sana penuh nggak sih? Ada yang teman disuruh lari ke sana, ada yang suruh nelpon karena kondisi seperti ini kan sangat sibuk ya kanal call centernya. Nah, ini mungkin Pak Eko maksudnya ini akan dibikin satu media center itu nanti terpusat ya Pak ya? Ya, jadi begini, Satgas, harapan kita ini kan apa yang saya sebut tadi information center lah, ya. Jadi media center itu kan alat untuk kemudian menyampaikan pesannya, tapi pusat informasi ini yang kemudian menjadi penting. Bagaimanapun masyarakat ini kan memerlukan kepastian hari ini. Ketika yang sedang isolasi misalnya untuk mendapatkan informasi bahwa shelter mana sih yang masih tersedia dan lain-lainnya, mestinya dengan teknologi yang ada itu bisa kita lakukan. Artinya dari sisi teknis itu mudah sebetulnya, karena ahli-ahli di Jogja ini kan yang jago-jago IT banyak dan Pemdanya juga punya sistem yang baik.
jaringan fiber optiknya di Pemda yang dikelola Kominfo itu juga sangat besar. Sehingga dari sisi SDM dan sarana prasarana memungkinkan. Ya. Tinggal bagaimana dari sisi penganggaran. Pada prinsipnya dari sisi penganggaran ya komisi memberikan support, ya, sepanjang hati-hati dalam menggunakan duitnya, gitu ya. Jangan dikorupsi, ya, kemudian ikuti dengan aturan main yang ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga information center atau pusat informasi tadi yang kemudian dipadukan dengan media center tadi, itu menjadi pusat informasi untuk seluruh urusan penanggulangan COVID. Jadi kan sebetulnya dari sisi sistem itu memungkinkan, kita punya 27 rumah sakit rujukan. Kan per detik itu sebetulnya bisa terlaporkan. Misalnya pada saat penanganan di IGD. Hari ini sampai antrian ke berapa toh? Kan terdata di rumah sakit masing-masing. Tinggal ini kemudian disambungkan ke jaringan yang ada, sehingga bisa diberikan informasi yang benar dan akurat pada masyarakat. Demikian juga shelter misalnya. Kan bisa orang keluar masuk shelter itu kan tercatat. Nah, tercatatannya inilah yang kemudian kita buat sistemnya agar online semua. Sehingga semuanya bisa dijangkau dari rumah masing-masing. Tentunya tidak semua informasi. Ya. Ada informasi-informasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu dikecualikan. Misalnya rekam medis ya nggak boleh, kemudian rekam medis di-share ya nggak boleh. Ya. Misalnya di situ kan ada nomor RM-nya berapa, kemudian pengen ngakses karena dia pengen tahu ya nggak boleh ini karena itu kewenangan penuh ada di dokter yang menangani dan pasien atau keluarga pasien yang diberi mandat. Maka kalau kita ke rumah sakit itu kan ada formulir gitu ya, yang di dalamnya itu informasi tentang pasien ini siapa sih yang boleh untuk mengakses. Barangkali suaminya atau istrinya atau keluarganya, itu sangat terbatas. Nah ini informasi-informasi pun tidak semuanya kemudian dibuka juga tidak. Jadi ada beberapa yang memang oleh undang-undang itu tidak dipublikasikan. Contoh informasi yang lain yang juga dibatasi misalnya tenaga medis, paramedis maupun misalnya mau tanya siapa sih petugas di salah satu shelter. Kan kita juga nggak boleh kemudian semata-mata nge-share akunnya pribadi dan lainnya kan nggak boleh. Yang harus di-share itu kan hotline-nya. Kalau pengelola shelter misalnya, ya di situ ada WA, ada telepon dan lainnya, tapi institusional. Bukan kemudian nge-share petugasnya WA-nya berapa, teleponnya berapa juga nggak boleh juga. Jadi ini juga harus ada pembatasan terhadap urusan privasi juga. Jadi saya kira bagaimana kemudian Pemda melalui kewenangan yang ada, kita dorong untuk membuat namanya Pusat Informasi Penanggulangan COVID-DIY. Dipadukan dengan media center tadi. Mungkin tambah lagi, karena sekarang ini kan netizen banyak ya. Jadi mungkin media dan media sosial center. Gitu. Itu bisa juga Pak. Lebih spesifik lagi. Iya, jadi artinya ya media mainstream plus medsos gitu ya. Sehingga teman-teman dari Pemda dan saya juga akan bicara dengan Kepala Biro Umum Humas Protokol, Pak Imam gitu ya, untuk kemudian mendiskusikan ini pada hari Senin besok. Karena sekarang ini Humas sudah tidak lagi di Kominfo, Humas ini sekarang ada di Biro Umum Humas Protokol. Jadi ini saya kira dipadukan saja dan pada prinsipnya kita penuhi kehendak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Saya kira itu Mas. Ya memang Pak Eko bener jenengan yang bilang tadi bahwa sekarang media sosial itu justru kita tahu dari media sosial lebih cepat ya daripada berita resminya gitu ya. Kadang itu yang menjadi banyak hoax ya. Artinya karena informasi yang resmi memang kalah cepat sama media sosial karena orang kan berfungsi sebagai narasumber masing-masing ya sekarang dengan gampangnya nge-share gitu ya Pak. Nah monggo Pak, ini Pak Roni direspon ini tadi kalau soal anggaran tidak masalah, pokoknya disupport, yang penting ikut. Yang penting sesuai dengan aturan saja. Monggo Pak. Memang saat ini memang kita sedang berusaha untuk meningkatkan lagi layanan kita terkait dengan informasi-informasi terkait penanganan hoax maupun penanganan COVID-19 ini. Jadi beberapa hal yang tadi diusulkan akan kita koordinasikan dengan berbagai stakeholder agar terwujud sebuah pusat informasi penanganan COVID-19 yang terpadu. Jadi informasi-informasi terkait penanganan COVID mulai dari penanganan medisnya, penanganan sosialnya,
kemudian penanganan informasi terkait hoax-nya itu mungkin akan kita integrasikan dalam sebuah sistem yang terpadu. Nah, usulan-usulan seperti ini, koordinasi-koordinasi yang akan kita lakukan itu sangat membantu kami karena support dari DPRD ini sangat penting agar sistem penganggaran kami atau mungkin terkait dengan prasarana dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bisa segera kami wujudkan agar masyarakat bisa mengakses itu. Dan Mas Yuda dan juga Pak Roni, kita sudah punya payung hukumnya. Jadi dari sisi regulasi sudah nggak ada masalah. Jadi kita sudah punya perda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita sudah punya, di dalamnya itu memberikan mandat bahwa pengelolaan TIK di DIY itu salah satunya dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Jadi dari sisi payung hukum sudah nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tinggal ngecek kemampuan fiskalnya berapa, gitu ya. Kemudian segera saja dibuat apakah nanti kemudian melalui mekanisme pergeseran anggaran atau melalui percepatan perubahan APBD. Saya kira secara teknis kita serahkan kepada Pemda. Prinsipnya ya hati-hati saja karena memang penganggaran ini juga harus dilakukan secara benar. Pak, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak dari masyarakat di live streaming sore ini. Pertama ini dari Mas Wahid Priyono ini Pak. Ini kayaknya masalah keluarga ini Pak. Selamat sore Pak, saya Wahid dari Lampung, izin bertanya. Ini juga terjadi di mana-mana ini. Bagaimana ya Pak cara menegur salah satu anggota keluarga yang menyebar berita hoax di grup WA keluarga? Nah ini, kalau saran saya sih langsung di-kick aja Pak. Mungkin ada pengalaman juga Pak. Gini, jadi kalau di lingkungan keluarga barangkali mestinya lebih mudah untuk mengingatkan dengan cara yang saya sebut tadi, dengan cara yang santun, dengan cara yang ramah. Kadang-kadang kalau kita saya sendiri misalnya bergaul dengan teman-teman gitu ya, ada satu narasi gitu ya, yang tidak salah tapi minta maaf. Jadi misalnya begini, ya mohon maaf Pak Bu, gitu ya, sepertinya kok informasinya itu kurang pas. Mbok dipirsani lagi, dilihat lagi, karena kalau ini diteruskan, Undang-Undang ITE itu galak loh. Ya, pelanggaran atas pasal 28, 29, 30 tentang hoax dan macam-macam itu, kalau kita baca sanksinya di pasal 45 dan 46, waduh bisa dipenjara dan denda gitu ya. Ini contoh-contoh, ini kan soal bagaimana mengkomunikasikan secara persuasif gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian ini pun tidak berhasil gitu ya, ya sebaiknya diingatkan secara tegas bahwa apapun dampak informasi yang salah, informasi yang keliru, informasi yang hoax itu ya, itu juga berdampak kepada masyarakat. Saya kira poinnya itu, dan tentunya kan tidak perlu harus melaporkan keluarganya ke polisi gitu ya, diingatkan dulu. Tapi kalau memang hoaxnya itu membahayakan gitu ya proses hukum saya kira menjadi jalan yang terakhir. Pak, ini ada lagi, ini untuk Pak Eko, Ketua Komisi A DPRD dari fraksi PDIP Perjuangan. Wah lengkap sekali ini. Ya, ini dari warga Danurejan, dari Mas Banyu. Pak Eko usul, mungkin saat ini informasi yang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat secara rutin adalah soal ketersediaan bed shelter isolasi. Karena selama ini banyak yang bingung mencari info shelter yang masih kosong. Nah, monggo Pak. Mas Banyu ya, dari Danurejan ya. Saya sebelum PPKM darurat sempat sowan ke Suryat Majan. Bertemu dengan saudara-saudara dari Katana, KTP difasilitasi kelurahan di sana. Intinya begini Mas Banyu dan juga Tribuners gitu ya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa masyarakat ini menghendaki informasi yang cepat, benar, akurat. Maka usulan kita adalah dengan Pemda membuat namanya Pusat Informasi Penanggulangan COVID. Sehingga hal-hal yang tadi kami sampaikan tadi itu mestinya mudah karena dari sisi teknologi itu memungkinkan. Untuk ngecek sore ini misalnya di shelter mana gitu ya, misalnya di
salah satu tempat begitu, kita mestinya bisa cek secara online. Sehingga orang bisa kemudian memantau dan juga mengikuti perkembangannya dari sosmed itu. Dan dengan adanya hotline itu kan kemudian masyarakat. Nah, yang kedua, kita juga mengharapkan para lurah, camat dan juga dibantu oleh RT RW setempat ini dilibatkan dalam penyusunan informasi ini. Sehingga ketika Pemda itu bikin platform bikin platform pusat informasinya tadi, ini bagus juga melibatkan RT RW, baik dalam memberikan masukan maupun dalam memberikan saran dan kritikan, termasuk pertanyaan tadi. Misalnya tadi, saya kira apa yang telah disampaikan Mas Banyu tadi tidak hanya terjadi di Benar Hujan, ya. Masyarakat yang lain juga punya harapan yang sama dan sebagai ketugasan yang diberikan kepada saya, maka kami sudah merekomendasikan dan pada hari Senin besok kita akan konkretkan bagaimana bentuknya, ya, bagaimana desainnya, sehingga sebetulnya tidak hanya ide pusat informasi ini, tapi juga kami mendorong ada pusat pendampingan masyarakat. Jadi semacam krisis center atau trauma healing begitu. Tapi ini nanti tema yang lain yang kita akan bicarakan, sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat cepat dari pemerintah daerah. Ya, semoga harapan masyarakat seperti Mas Banyu nanti segera terwujud ya Pak ya. Semoga selalu sehat Mas Banyu dan keluarga. Amin amin. Nah, ini memang tadi kalau melibatkan RW itu kan memang saya kira paling sangat-sangat memungkinkan sekali ya Pak ya, relevan gitu ya Pak. Karena RT itu kan punya grup warganya dan itu kan bisa, saya kira kanal informasinya akan lebih sangat mudah gitu ya Pak ya. Tadi kan Pak Roni sudah punya aplikasi e-lapor, ini tinggal diperbaiki saja. Sehingga bisa di-download, kemudian masing-masing RW dan RT bisa diberikan kanal atau passwordnya begitu, atau lurah atau desa, yang kemudian bisa menyampaikan pada masyarakat, pada pemerintah gitu ya, tentang apa-apa yang terjadi, dan ini akan sangat membantu pemerintah di dalam menangani penanggulangan COVID ini. Ini pertanyaan lagi ini untuk Pak Roni kali ini dari Mas Sudibyo Jalan Magelang. Nah, mana sih ini? Ini Pak, ini belakangan ini juga beredar hoax bernada provokatif terkait COVID-19 ya Pak ya. Yang dulu-dulu juga sempat ya, sampai nyun sewu dulu sampai keluarga menjemput jenazah yang terkonfirmasi COVID ya, sampai terjadi perselisihan gitu. Nah, ini marak di medsos. Tentu ini mengurangi kesadaran masyarakat sehingga menghambat penanggulangan COVID-19. Nah, upaya yang dilakukan Diskominfo dari yang 2.700 tadi Pak, ini kan luar biasa ini selama 1,5 tahun ini Pak. Monggo Pak. Ya, ini mungkin saya bacakan dulu deh ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kurang lebih 2.700 berita hoax terkait dengan COVID-19. Ternyata dari 2.700 itu lebih dari 2.100 itu penyebarannya melalui Facebook. Melalui Facebook Pak melalui Facebook. Jadi awalnya pasti melalui media sosial berbasis platform media sosial di internet gitu ya. Kemudian dari Facebook itu ada 500, kemudian di bawahnya lagi sisanya 500 itu di Twitter gitu. Kemudian di Instagram itu hanya sekitar 25 sampai 30-an. Kemudian di YouTube kurang lebih 50-an. Jadi kalau kita lihat memang Facebook memegang peranan penting dalam penyebaran hoax. Itu karena apa? Karena mungkin Facebook ini adalah sebuah platform media sosial yang sudah lama, di mana followernya atau penggunanya sangat banyak, sehingga untuk menyebarkan, kalau oknum ingin menyebarkan berita hoax itu sangat mudah melalui Facebook. Baru setelah Facebook biasanya penyebaran itu melalui media chatting. Media chatting seperti misalnya WhatsApp dan sebagainya. Nah, dari sekian itu sudah ada kurang lebih 2.348 yang di take down. Sudah di take down ya Pak ya? Sudah di take down, artinya mungkin ada akun-akun palsu yang menggunakan itu yang kita take down. Kemudian dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum, ada 50 orang yang sudah menjadi tersangka. 50 orang Pak? Iya, di tingkat nasional ya. Karena yang namanya hoax itu kan tidak bisa dibatasi wilayah. Itu ada 50 orang yang menjadi tersangka dan sekarang sudah dalam tingkat penyelidikan oleh polisi. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah di tingkat hulu
kita itu melakukan kegiatan klarifikasi, kemudian klarifikasi terhadap berita-berita hoax gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat klarifikasi yang dilakukan bisa melihat di kominfo.go.id atau di mavindo.co.id, kemudian juga bisa di corona19.go.id maupun di beberapa kanal-kanal tentang informasi tentang COVID. Kemudian di tingkat setelah kita melakukan di tingkat dulu, di tingkat hilir kita juga melakukan itu tadi penegakan hukum bekerjasama dengan para penegak hukum. Dan kita dalam mengatasi itu kita juga mengadakan kegiatan untuk meliterasi masyarakat dengan berbagai macam program-program literasi digital agar mereka bijak bermedia sosial. Itu yang sudah kita lakukan seperti itu kira-kira. Kabarnya Kominfo juga baru saja mengadakan kompetisi Pak untuk literasi media sosial. Kita mengajak masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam rangka menggunakan media sosial untuk keperluan-keperluan yang positif. Untuk keperluan meningkatkan, bukan untuk membuat orang panik, tapi justru meningkatkan semangat, mendapat wawasan dan sebagainya. Dan beberapa waktu yang lalu kita mengadakan lomba media sosial, baik itu berupa vlog, YouTube maupun di Instagram. Nah, mungkin saat ini sekalian kita akan sampaikan ini hadiah-hadiah yang bisa kita berikan kepada pemenang lomba-lomba tersebut. Sudah hadir di sini Pak ya? Iya, sudah hadir di sini. Jadi ini Tribunnews dan masyarakat Jogja, ini Kominfo melalui upaya literasi kepada masyarakat mengadakan lomba Pak ya. Ini untuk menstimulus supaya orang bijak menggunakan media sosial. Iya, kebetulan waktu itu terkait dengan hari lahir Pancasila, sehingga temanya kemarin adalah Pancasila. Monggo niki sudah ada ya Pak ya pemenangnya. Mungkin perwakilan ya, silahkan. Ya, mungkin bisa. Kita akan serahkan hadiah ya Pak, secara simbolis Pak. Ya, ini teman-teman. Mungkin bisa Pak Eko. Sama Pak Eko, monggo. Pak Eko. Ini yang juara 1 lomba konten kreatif video. Wah, ini dari mantap. Apresiasi mantap banget nih, 2 juta ini dapat handphone baru. Baik, jadi selamat untuk para pemenang lomba. Jadi ini memang diprogramkan di tahun anggaran 2021 ini ya, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, dan salah satu temanya adalah bagaimana menumbuh kembangkan toleransi dan gotong royong. Dan itu relevan di dalam penanggulangan COVID. Artinya di dunia sosial media pun gotong royong kan kemarin juga terjadi. Misalnya pada saat ada kelangkaan oksigen. Banyak relawan yang melalui sosial media kemudian membantu untuk meminjamkan tabung oksigen. Ini contoh-contoh kegiatan positif yang terjadi. Toleransi juga begitu, dengan tidak mengupload misalnya gambar-gambar yang menyakitkan hati keluarga misalnya. Jadi dan Mas siapa namanya? Tibur, Pak. Mas? Tibur, umur berapa? 28. Baik, Mas Tibur sebagai pemenang lomba konten kreatif video ya. Terima kasih Pak Roni atas amanat yang diberikan, dan saya sampaikan selamat ya. Mudah-mudahan hadiah ini bisa menyemangati untuk menjadikan semacam gerakan begitu untuk kita toleran di sosmed, gotong royong di sosmed. Temanya bisa macam-macam kan, orang bisa membantu masker, orang bisa membantu oksigen, bisa membantu macam-macam gitu ya. Saya kira itu, dan bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya serahkan. Oke ya. Ya, ini silahkan lomba konten Terima kasih Mas. Video ya. Ya, selanjutnya protokol ada. Silakan Silakan Mas. Bergantian ya, karena protokol kesehatan. Ya. Ini satu lagi Pak, mungkin sama Pak Roni ada lomba penulis blog ya. Oh ya. Monggo Mbak, silahkan ya. Baik, terima kasih. Ini penulisan blog, judulnya apa kemarin? Semangat gotong royong ya. Kemarin itu saya menulis blog yang berjudul Semangat Gotong Royong untuk Menghadapi Pandemi di Tanah Air. Hebat ya. Namanya siapa? Namanya Seisa Pak. Seisa. Ya. Umur berapa? 21. Hebatnya, masih muda loh, menulis tentang bagaimana gotong royong dalam penanggulangan COVID di dunia maya. Ini saya
bantu serahkan hadiahnya, tambah semangat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah ya, Pak. Ini izin mau testimoni sedikit dari Mbak Sesa. Mungkin dia monggo. bisa memberikan semangat untuk mewakili generasi milenial, ya. supaya teman-teman juga bijak bermedsos, dan nyatanya kalau bijak bermedsos ada saja apresiasi yang didapatkan ya. Monggo Mbak Sesa. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Kominfo untuk pesan-pesan saya kepada generasi muda saat ini, bahwasanya kita harus bijak dalam bermedia sosial dan juga harus mengembangkan semangat gotong royong, terutama saat ini kita berada dalam situasi pandemi yang mengharuskan kita semua untuk bisa bijak dalam menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia, dan tentunya kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih Mbak ya Sesa, silahkan kembali. Terima kasih Mbak Sesa. Ya. Monggo Pak, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Baik. Sepertinya di luar hujan Pak, semoga ini tanda baik ya Pak ya. Dari kemarin ya, hujan itu ya. Berkah. Berkah ya, dari kemarin tidak hujan. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi untuk, ini juga nyebutnya lengkap banget ya. Pak Eko dari fraksi PDI Perjuangan. Ini namanya famous sekali nih Pak Eko. Ini salah sebut tadi, bukan saya yang famous tapi Pak Eko nih yang famous ini. Ketua Komisi DPRD DIY. Pak, ini saya tuang cilik. Waduh, ini curhatan ini kayaknya. Banyak yang merasa pandemi ini sangat sulit, terutama di tahun ini ya Pak ya, 2021 ya. Nah ini di lingkungan tempat tinggal saya tidak sedikit warga yang masih nyinyir soal COVID. Nah, padahal ya korban sudah berjatuhan kanan kiri, bahkan nyun sewu. Sekarang ada teman yang kemarin kok tiap hari ada pengumuman innalillahi. Wah, itu kan satu hal yang tidak kita inginkan semuanya. Nah, ini dos pundi meniko Pak Eksekutif dan Legislatif, apakah sebaiknya ada sosialisasi di kampung-kampung untuk meredam hal-hal yang masih seperti itu? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, mari kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu dengan menggunakan hati nurani yang paling dalam. Mari kita melihat, merasakan bagaimana kerja keras saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, ahli gizi, sopir ambulan, ya, petugas pemulasaraan jenazah, petugas pemakaman jenazah yang siang malam bekerja keras untuk membantu agar kita selamat. Dengan hati nurani, dengan cara membaca ini, mudah-mudahan kita mudah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya. COVID itu nyata adanya dan kita sudah melihat bagaimana dalam beberapa hari terakhir ini